Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa, banyak cara yang dilakukan warga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, salah satunya di Magelang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, ini warga menggelar tradisi perang air sebagai bentuk penyucian diri. Inilah kemeriahan tradisi perang air yang dilakukan anak-anak hingga dewasa di Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun jelang bulan suci Ramadan. Sebelum perang air, sesepuh desa bersama warga berjalan beriringan menuju mata air desa setempat. Di lokasi tersebut, mereka memanjatkan doa sebelum mengambil air. Selanjutnya, air yang sudah diambil menggunakan kendi, kemudian dibawa ke tengah desa untuk digunakan dalam perang air. Semula patusan itu dilakukan di Sungai Progo atau sungai yang ada di Jawa. Nah, Lu seneng nggak? Senang. Udah berapa kali ikut? 3. 3 kali. Tadi sempat lempar berapa kali? Lempar airnya? 10 kali. Dalam tradisi juga digelar berbagai pentas kesenian tradisional rakyat khas Magelang. Diharapkan dengan tradisi ini, warga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Ya, akibatnya Kementerian Lingkungan Hidup kemudian menyegel pabrik dan akan melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Akibat peristiwa ini, polisi memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Sementara usai kejadian, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. BPBD Kota Tangerang bersama relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Proses menuang cairan penawar ini dilakukan secara bertahap. Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil audit lingkungan yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tradisi ziarah dan pembersihan makam juga berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya, mulai dari TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Ya, insya Allah kalau seandainya
bersih, kita nyaman dilihatnya Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga atau gimana Pak? Keluarga juga ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Ngino, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar ritual adat Keleman. Ya, tradisi turun-temurun ini juga menjadi wujud syukur petani atas hasil bumi yang melimpah. Warga Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar ritual adat Keleman. Ratusan warga berbondong-bondong mengikuti arak-arakan menuju Sendang Asmoro sambil membawa ambang dan gunungan hasil bumi menuju sumber mata air Sendang Asmoro yang berjarak 1 km. Kegiatan yang paling ditunggu-tunggu warga adalah rebutan hasil bumi berisi buah dan sayuran. Meski berdesak-desakan, warga mengaku senang karena percaya hasil bumi tersebut membawa berkah. Tradisi Keleman yang berarti menenggelamkan ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah dari air Sendang Asmoro. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pengharapan agar wabah hama tanaman musnah. Wujud syukur dalam bentuk kita membawa segala umpur-umpur berupa polo pendem, hasil bumi dan lain sebagainya agar padi yang bunting ini ke depan bisa sampai panen melimpah ruah tanpa ada halangan berupa hama tanaman. Kalau harapannya Pak? Kegiatan ini mudah-mudahan ke depan kami berharap bisa kami terus bisa lestarikan, mendapatkan support dari semua pihak. Tradisi Keleman yang dikemas dalam pertunjukan budaya ini rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk melestarikan warisan leluhur dan menjadi daya tarik wisata di kawasan Sendang Asmoro. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah mahalnya bahan pangan jelang Ramadan, pasar murah yang digelar Pemprov Jawa Timur Surabaya ini diserbu ratusan warga. Ya, pasar ini menjual aneka sembako dengan harga yang jauh lebih murah di bawah harga pasaran. Antrian panjang warga terjadi di pasar murah bahan pangan yang digelar Pemprov Jatim di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Karena antusiasnya, warga rela berjubel untuk membeli beras dan aneka sembako lainnya yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di pasar murah ini, beras premium dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp4.000 per 100 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, gula Rp14.000 per kilogram, serta telur ayam Rp22.000 per kilogramnya. Warga rela antri menunggu nomor antrian mencapai 700 untuk mendapatkan bahan pangan murah di tengah mahalnya harga pasar. Alhamdulillah. Bu, kalau telur di pasar berapa? Telur di pasar 30. 30 ya? Ini nomor antrianku loh Mas, jauh. Makanya aku mau nunggu. Antusias tadi Bu ya ingin? Iya. Biar kebutuhan pangan tercukupi Mas. Semua mahal loh. Jadi kita tentu berharap stabilisasi harga dalam 2 hari ini bisa dilakukan jikalau suplainya itu bisa ditingkatkan. Nah ini antaranya supplier memang harus bergerak lebih cepat supaya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, terutama jelang Ramadan. Biasanya kan mereka 2-3 hari Ramadan itu mereka stok, kira-kira itu. Maka pasar murah ini akan terus digelar. Upaya stabilisasi harga bahan pangan dengan pasar murah sendiri akan terus dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam minggu ini akan digelar di 14 kabupaten kota yang secara inflasi dikategorikan harus dilaksanakan pasar murah termasuk Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan.